Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa biqa'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-10 ya daripada kitab Taqrirat Sadidah ini. Yang lalu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab apa? Sudah menyelesaikan bab ijtihad, sudah selesai. Kemudian kita masuk bab khisalul fitrah ya. Bab khisalul fitrah ini dan yang paling penting daripada khisalul fitrah itu adalah apa namanya? As-siwak. Dan kita masih di tengah-tengah mabahis siwak lagi, dan kita masih belum menyelesaikan mabahis daripada apa namanya? Siwak. Jayidan. Al-an kita teruskan apa namanya pengajian kita dalam kitab ini. Kalau tak silap kita sudah sampai marotibus siwak ya, betul? Marotibus siwak. Jadi Anda mesti memahami bahwasanya di dalam sunnah itu ada tingkat paling tinggi, ada tingkat paling rendah. Jadi biasanya tingkat paling rendah itu dikatakan aslu sunnah, gitu baca gitu. Wayah sulu aslu sunnah, maknanya pahala sunnah minimum didapatkan, semacam itu. Wayah sulu aslu sunnah. Berbeda dengan wayah sulu kamalu sunnah. Kamalu sunnah maknanya pahala sunnah ini mempunyai tingkat yang paling tinggi. Anda bisa mendapatkannya kalau Anda melakukan sunnah ini dengan caranya yang paling sempurna. Tapi kalau Anda just nak dapat pahala sunnah, kalau di kampus tuh just nak pas exam saja, mungkin daripada 100 Anda cuma perlu dapat 60 kot. 55 di atas 50 per 100 ya. Dikatakan Anda sudah apa namanya? Sudah lulus, yakni yahsulu aslu lulus. Yahsulu aslu berjaya. Anda mendapatkan lebih daripada 50. Ya, semacam itu. Kalau Anda anak kamalu berjaya, Anda dapatnya 99, dapatnya 100, sama dengan ada aslu sunnah, ada kamalus sunnah. Di dalam, kalau Anda anak setakat mendapatkan aslu sunnah daripada bersiwak, Anda cukup buat gosok-gosok gigi dengan sesuatu yang kasar, cukup. Akan tetapi kalau Anda nak kamalu sunnah, tingkat-tingkatannya. Yang pertama, yakni Anda mesti menggunakan kayu. Lah, tidak semua kayu. Ada kayu itu pun mempunyai 5 tingkatan. Kayu apa ya? Kayu mana? Kayu di sini. Nah, ada kayu yang biasanya untuk tongkat. Itu kan juga kayu kan. Itu Anda nak buat siwak bisa. Yakni yahsulu bihi aslu sunnah. Tapi apakah dia itu sempurna? Tidak. Begitu pula nanti kayu itu, dia ada kayu yang kering, ada kayu yang basah. Kalau orang Indonesia cakapnya lembab. Lembab itu di sini kan lembab kan slow kan. Orang ini lembab maknanya apa? Slow, betul kan? Orang kayak kan yang punya orang ini lembab, ice slow. Lembab itu maknanya dia itu basah. Jadi kayu itu ada yang basah. Lah, basahnya itu menggunakan apa? Ada yang menggunakan liur, ada yang menggunakan air. Lah, semua itu apa ya? Semua itu menunjukkan apa namanya? Semua itu berbeda tingkatannya daripada tingkatan pahalanya. Tak tahu kok di dalam ilmu mantik itu dikatakan sunnah sendiri itu pun musyakkak. Musyakkak maknanya dia itu mempunyai berlevel-level. Di dalam siwak ini ada sekitar 25 level. 25 apa namanya? 25 level. Tengok, marotibus siwak. Lahu khamsatu marotib. Ini penting ya. Ini saya akan menjelaskan masalahnya terlampau dalam. Karena ini saya rasa sudah masuk di dalam asal kubro, falsafat sunnah itu sendiri. Falsafah pahala itu sendiri. Cuma saya nak usir bahwasanya apa yang ada di sini itu terbina
akarnya jauh di dalam dalam usul fikih, di dalam ilmu kalam, dalam ilmu ilmu mantik. Jadi kitab-kitab semacam ini sudah melewati proses yang sangat panjang sekali. Melewati proses yang sangat panjang sekali, kita cuma tinggal menikmati hasilnya saja. Hasilnya ini, macam Anda kalau makan roti, Anda tahu prosesnya? Roti-roti yang ada di gede-gede gitu, itu kan panjang prosesnya kan. Nanti orangnya buat tepungnya tuh dari mana, nanti menanam, prosesnya panjang. Kita cuma terima terima setel, ada duit, kita makan, sedap, selesai kan. Kita mana berpikir itu ya. Kenapa? Karena memang kita tidak mampu untuk buat roti semacam itu sama. Proses untuk menjadi hal semacam ini itu sudah urusannya fuqaha. Anda tinggal terima tinggal terima jadi ya. Tapi jangan harap surga Anda macam para fuqaha. Kenapa ya? Jelas itu mereka mempunyai perjuangan untuk mempermudah Islam sangat besar. Kita dah terima terima mudah ya. Tengok di sini. Maratibus siwak ada 5 martabat. Yang pertama itu an yakuna bi udil arok. Tahu udil arok ya? Yang dijual di mana-mana itu nama kayu sogi ya. Kayu sogi. Di mana dijual? Sekarang ada biasanya kalau orang pulang dari haji itu pasti dibawa hadiah kayu siwak itu di mana-mana beli boleh itu. Tuma jaridun nakhal, ada jaridun nakhal, kayu kurma itu jarid daripada pokok kurma itu juga bisa. Kenapa kok jaridun nakhal? So tengok taklikannya. Karena Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya akhir siwak yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu daripada asabin nakhal, wahwa jariduhu, daripada kayu jaridnya kurma ya nih. Malam yambit alaihi khos, yang tidak ada durinya, yang tidak ada yang gangguannya itu. Tumma'u di zaitun, kemudian pokok kayu daripada pokok zaitun. Karena ada yang disebut oleh Imam Daruqutni, nikmas siwaku az-zaitun. Sebaik-baiknya siwak adalah zaitun, daripada syajarah mubarakah tutayyibul fama wa tudhibu bil hafar wa huwa sawaki wa huwa siwaki wa siwakul anbiya min qabli. Yani daripada zaitun itu siwakku adalah dan siwak nabi-nabi sebelumku. Summa kullu udin lahu raihatun illa raihan. Dan kalau tidak ada arok, tidak ada pokok kurma, tidak ada kayu daripada pokok zaitun, ya kayu apapun yang mempunyai bau sedap, bau cantik, bau wangi, kecuali roihan. Ada pohon namanya pohon roihan. Tengok di Google, pohon roihan itu apa? Itu tidak boleh digunakan untuk siwak, karena katanya membuat terkena kusta. Kemudian baqiyatul awad. Yang terakhir daripada baqiyatul awad, yakni maknanya kayu-kayu yang lain yang tidak ada baunya, ya mungkin kayu jati atau kayu jati ya. Kayu jati Anda buat siwak. Macam mana? Kayu jati kasar apa tidak? Kasar, kayu kan. Kayu tidak ada masalah. Anda jadikan semua orang pakai kayu arok, Anda sendiri pakai kayu jati. Boleh apa tak? Boleh, tidak ada masalah. Dan setiap daripada 5 martabah ini mempunyai 5 maratib ukhra. Maknanya udul arok mempunyai 5 martabah, udul nakhl mempunyai 5 martabah. Maka ada 25. Karena 5 dikali 5 jumlahnya berapa? 25. Fa afdalul maratib an yakuna bil aroki al munadda bil ma. Yang paling afdal itu kayu arok yang basah, dibasahi, jadi kan kering kan, kayu itu kan kering. Sebelum Anda pakai itu Anda basahi dulu dengan air. Setelah dengan air, dibasahi dengan air mawar. Kemudian dibasahi dengan rik, dengan liur. Kemudian kayu arok yang rotep itu yang yang lembab. Anda kalau tengok kayu-kayu arok yang dijual tuh, rata-rata itu lembab. Dia basah-basah sikit, bukan yang kering-kering sangat kan. Dia basah-basah sikit. Kemudian al-yabis. Baru setelah itu kayu arok yang kering, tidak dibasahi apapun, kering langsung Anda pakai. Karena kalau kering-kering itu Anda pakai nanti bisa melukai gusi, bisa melukai gusi. Qala ba'duhum fi hadhil maratib araqun jaridun nakhli, yakni di dalam martib ini pertama adalah arok.
kemudian jaridun nakhl, kemudian zaitun, rutibat fatibun rihun, fatibu rihin, yakni kemudian yang mempunyai kayu yang mempunyai bau wangi, bakil awadi kamila, kemudian kayu-kayu yang selanjutnya, dan setiap munada bilma yang dibasahi dengan air, kemudian air mawar, kemudian liurnya, fadul yabsi rotbun fisiwa kidri wa'mala. Kemudian yang di sini di dalam bait ini didahulukan siwak yang kering atas siwak yang bukan yang basah, yang lembab. Dia yang lembab di dalam siwak, padahal di awalnya yang lembab dulu baru yang kering. Yang ada di bait ini mu'tamadnya Syekh Muhammad Al-Hafni. Kenapa? Karena li'annahu aqwa fi izalati taghayyur. Karena dia itu lebih kuat, karena yang kering itu lebih kuat untuk menghilangkan bau mulut. Mulut yang berubah baunya itu lebih kuat dihilangkan dengan yang kering daripada yang lembab, yang basah. Kaifiyatu maskihi an yuja'ala, bagaimana cara memegang siwak? An yuja'ala khinsiril yadil yumna. Ini khinsir. Ini jari, namanya apa di Melayu ini? Kelingking. Dalam bahasa Arab namanya khinsir. Ini namanya apa? Jari manis. Ini namanya binsir. Ini namanya wusta. Ini namanya sababah. Ini namanya apa? Ibham. Bagaimana cara memegang siwak? An yuja'ala khinsirul yadil yumna tahtahu. Ini khinsir. Dijadikan bawah semacam ini. Bawahnya. Kemudian wal binsiril wusta wasababah fauqahu. Ini binsir, wusta, sababah fauqahu. Ini. Ayo. Wal ibham tahtahu. Ini di bawah. Baru nanti bersiwak. Ayo. Kaifiyatu istimalihi fil asnan ardon, di dalam asnan, dalam gigi ini ardon. Dia menyamping, Ard ini samping macam ini. Bukan semacam ini namanya tulang. Ini apa? Melebar. Kalau ini memanjang. Wa fil lisani tulan, fil lisan, di dalam gigi semacam ini. Ada yang mengatakan membentuk angka 8. Wadzalika bi an yabda'a bijanibi famihil aiman fayastau'ibahu fil asnan, daripada kanan, kemudian semua semua giginya kena. Al-ulya wa sulfla, gigi yang atas, gigi yang bawah. Dhahiran wa batinan. Dhahir sini yang luar, batin yang dalam sini, dalam. Kemudian yaf'alu dzalika bijanibi famihil aisar. Kemudian di yang kiri pun juga sama. Tuluhu berapa kalau anak buat siwak? Panjangnya berapa? Tidak boleh lebih sunnahnya jangan sampai lebih daripada 1 jengkal. Minimum jangan sampai kurang daripada 4 asobi. Mungkin sama ini oke, Gus. Ini oke. Jangan sampai kurang daripada segini. Jangan sampai lebih daripada segini. Nanti ada orang mungkin siwaknya 1 meter. Nanti kalau siwak Muhsin, tolong siwakan saya. Ya Habib. Dari jam sangat. Allah yazida ala syibrin wa an arba'ati asabi. Dan disunahkan ketika Anda itu bersiwak untuk berdoa di awal-awalnya, Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lisani. Ya Rabb, putihkanlah dengan siwak itu gigiku, wa syudda ini kuatkanlah lisani, ini gusiku. Kuatkanlah gusiku, wa tsabbit bihi lahadi. Lahat ini. Cakapnya apa ya? Orang langit-langit ya kayaknya. Betul, sama langit-langit. Langit-langit. Mungkin diambil daripada lahat langit, mirip-mirip kot. Lahati. Wa afsih bihi lisani. Ya Rabb, semoga lisanku itu fasih. Wa barik li fihi wa afibni alaihi ya arhamar rahimin. Masail fi siwak. Ada beberapa masail yang mesti diketahui di dalam siwak. Di dalam sebuah hadis ada sebuah hadis yang mengatakan la khalufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misik. Apa makna bahwasanya? Ini penting ya. Banyak kan orang-orang kan mengatakan bahwasanya bau mulut orang berpuasa itu lebih disukai oleh Allah daripada bau
misik kasturi. Apa maknanya? Maknanya pahalanya. Pahalanya dibilang inna raihata fami shaim afdalu min raihatil misik al matlubah li sholatil jum'ah wal idain. Anda ketika di dalam sholatul jum'ah dan sholat idain kan disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Itu kan mendapat pahala kan, mendapat pahala. Kenapa ya? Karena memang sholat Jumat dan sholat Idul Fitri, Idul Adha itu adalah tempat di mana orang itu banyak berkumpul. Jadi memang disunahkan untuk apa? Disunahkan untuk memakai wangi-wangian, disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Jadi itu mendapat pahala. Dan pahala Anda membiarkan bau mulut Anda itu lebih besar daripada pahala Anda memakai wangi-wangian ketika sholat Jumat dan sholat Idul Fitri. Ayo, minahiyatil ajr, daripada aspek pahalanya. Yang kedua, yusan nubal urikihi inda awalis diyakihi bisiwakin. Jadi dibilang kalau Anda itu mempunyai siwak baru, disunahkan setelah bersiwak itu liur Anda itu Anda telan. Kalau siwaknya siwak yang baru dan tidak disunahkan untuk masuh. Tidak disunahkan. Ini ada bersiwak. Nanti liurnya Anda telan. Tidak perlu ini siwak baru. Macam es krim macam itu. Jangan. Wa yusannu takhlil qablahu wa ba'dahu. Tahlil. Tahlil maknanya gigi Anda itu apa? Tahlil di sela-sela, di apa? Di kholil, apa kholil itu ya? Di sela-sela tuh. Wa an yansibahu bil ard, yakni kalau Anda meletakkan siwak itu semacam ini. Yansibahu fil ard, di apa? Ditegakkan kalau meletakkan. Jangan letakkan di sini, kalau letakkan di itu letakkan di apa itu namanya di pocket, oke, tak ada masalah. Kalau letakkan di tanah semacam ini, jangan semacam ini. An yansibahu bil ard wala yatrahu ardon, jangan diletakkan semacam ini, jangan semacam ini. Wa yukrahu ghamsuhu fi ma'i wudu'ihi, dan dimakruhkan Anda itu merendam siwak Anda di air yang akan Anda gunakan untuk wudu. Di kolah itu Anda rendam siwak Anda di kolam. Kemudian Anda wudu daripada kolam itu. Daripada kolah itu. Itu makruh. Dan juga makruh itu Anda bersiwak dalam dua torofnya. Kan siwaknya semacam ini. Anda siwak di sini dan di sini juga. Dua-dua Anda jadikan siwak. Itu makruh. Yang ketiga, al-istiyaku bil isbi, yakni apakah boleh orang itu bersiwak dengan jarinya sendiri? Semacam ini, dengan jarinya sendiri. Jarinya sendiri tidak boleh. Jarinya yang yang bersambung dengannya, jari saya masih bersambung dengan saya semacam ini, saya gunakan untuk bersiwak. Itu asal saya dulu pernah tengok di pondok pesantren saya, orang jarang sikat gigi. Dia kalau sikat gigi menggunakan silakan. Menggunakan jarinya sendiri. Saya tengok geli. Saya tengok geli. Saya cakap ke dia, apa yang Anda lakukan ini? Dikatakan oleh para fuqaha, ini pernah dibahas oleh para fuqaha. Saya kira hanya pembahasan biasa. Saya tak kira ada orang yang buat. Saya tengok Anda, saya baru tahu ternyata memang ada yang buat. La haula wala quwata illa billah. Mana tadi? Yujzi'u idza kanat isba'a ghairihi al-muttasilah al-khashinah bil ittifaq. Dibilang boleh kalau Anda itu bersiwak, membersihkan gigi Anda bersiwak dengan jari orang lain yang masih bersambung. Tangannya mungkin saya amik, saya buat untuk bersiwak. Kan geli kan? Loh, memang geli Habib, memang geli ya kan, tetapi kita tidak cakap pasal geli atau tidak geli. Ini sah siwak atau tidak. Begitu pula yajzi'u inda Ibnu Hajar bi isbihi wa bi isbi'i ghairihi al-munfasilatain idza kanata khoshinatain, yakni. Begitu pula menurut Ibnu Hajar sah kalau seumpamanya Anda bersiwak dengan tangan Anda sendiri tapi yang sudah terpotong. Di tangan Anda terpotong, Anda amik, Anda buat siwak, atau tangannya Ammar terpotong kemudian Anda amik, Anda buat siwak. Kalau tangan Anda yang sudah terpotong dan tangannya orang lain yang sudah terpotong itu khoshinah. Khoshinah itu apa? Kasar. Ini menurut pendapatnya Ibn Hajar. Menurut Imam Romli tidak. Kalau tangannya orang lain yang masih tersambung, yasihu inda Ibn Hajar wa Romli. Al-khoslah at-thaniyah al-iktihal. Daripada
perkara yang kedua daripada hisolul fitrah adalah al-iktihal. Memakai apa namanya? Celak. Memakai celak. Al-iktihal itu memakai celak. Wa yusannu an yakuna witron. Pakai apa namanya? Yusannu an yakuna witron. Dan kalau pakai celak itu witir, ganjil. Maknanya tiga semacam itu. Kan pakai celak kan tidak mesti sekali kan. Ada yang sekali, oh ini masih kurang, tambahin lagi sampai dia merasa itu apa namanya cukup. Pernah pakai celak Ustaz Musin? Macam mana? Tak pernah pakai sunnah itu sunnah. Tak pernah pakai celak itu sunnah. Namanya juga sunnah. Kenapa engkau mewajibkan saya untuk apa namanya? Untuk pakai perkara yang sunnah? Ya sudah. Kalau saya tak sholat, Anda boleh tegur. Kalau saya tak sholat Jumat, tak puasa Ramadan, Anda boleh tegur. Saya tak pakai celak, Anda tidak boleh untuk apa namanya tegur. Saya tengok saya akhir-akhir ini ya, saya sering tengok itu orang lebih fokus pada perkara-perkara yang sunnah. Tak pernah hadir maulid, dia apa namanya, dia maki, tak pernah hadir tahlil, dia maki. Tapi tidak ada orang tak hadir kelas, terus dimaki. Kelas, bukan ada kelas, bodoh engkau. Macam itu kan tak ada, semacam itu kan tak ada kan. Tak ada, tapi engkau tak hadir maulid, tak dapat berkah. Oh, kalau hadir kelas, tak ada berkah, nggak hadir kelas itu. Kelas itu berkahnya beribu-ribu kali lebih tinggi daripada maulid. Benar itu. Karena kelas itu kalau tak hukumnya fardul ain, dia itu apa minimal fardul kifayah. Ini belajar semacam ini, fardul kifayah hukumnya. Kenapa? Karena ini sudah bukan masuk dalam level yang apa itu namanya level fardul ain lagi, ini sudah menjadi levelnya apa tidak pada zaman ini ya. Untuk mempelajari semacam ini hukumnya sudah menjadi fardul kifayah. Maulid bil ittifaq sunnah. Sebagian yang tidak setuju dengan malah membid'ahkannya. Saya pribadi perkara yang baik maulid itu, cuma tidak bisa Anda mengalahkan pahala-pahala apa namanya pahala-pahala kelas-kelas macam ini. Yusannu an yakuna witron, witir, salasan lil yumna, salasan lil yusra, 3 kali kanan, 3 kali kiri, setiap malam sebelum tidur, dan hendaknya dengan ismit. Ismit itu susah carinya. Yang sekarang ini kalau Anda tengok-tengok celah, itu ada, oh ini celah ismit, itu bohong gitu. Kalau memang ada ismit yang asli, itu harganya beribu-ribu ringgit. Karena itu, wallahu alam, ismit itu setahu saya, dia itu macam di Lombong. Anda dapat di Lombong, itu susah sangat carinya itu. Itu soalnya apa namanya? Carinya susah sangat, dan itu membuat mata Anda itu tajam. Anda pernah tahu orang namanya Hadami itu? Yang dikatakan, kita qala Hadami fasaddiquha, fa innal qaula maqala Hadami. Ya. Terkenal Hadami ini macam orang yang pandangannya itu sangat tajam sekali. Tajam dengan makna bukan bisa melihat hati, bukan semacam itu. Banyak orang tajam ini maknanya kasyaf sekarang ini. Oh, matanya tajam. Maknanya dia itu kasyaf. Tak. Makna tajam ini maknanya dia bisa melihat sampai jarak jauh. Dikatakan katanya, Hadami ini bisa melihat dalam jarak 3 hari. Ini perjalanan 3 hari dia boleh tahu apa yang ada di situ. Jadi setiap kabilahnya Hadami ini nak diserang, gagal terus. Kenapa? Karena Hadami dari jauh dah apa namanya? Dah tengok. Jadi mereka dah boleh prepare. Akhirnya musuh-musuhnya Hadami ini buat apa namanya? Buat strategi. Mereka bergerak tapi di depannya itu ada pokok. Jadi mereka membawa pokok. Hadami dari jauh cakap ke kaumnya. Saya tengok ada pokok-pokok ini bergerak. Saya rasa itu musuh. Apa itu namanya, kaum-kaumnya itu, kamu Hadami dah mulai mate, dah mulai rabun, dah macam mana ada pokok bergerak. Tak, ini memang bergerak pokok ini. Saya rasa itu musuh. Tak ada yang percaya. Ternyata benar. Akhirnya diserang dalam keadaan apa namanya tak prepare. Hadami ditangkap. Kemudian Hadami matanya itu dicongkel. Dia apa? Dicongkel ya, dicongkel matanya. Ditengok di dalam matanya itu ada goresan ismit. Ismit ini ada goresan apa namanya? Ismit. Dari situlah adanya syair innal qaula maqalahu idza qala al hadami fasaddiquha fa innal qaula maqala hadami. Yani cuma biasanya Hadami ini orang aslinya Hadami ini cuma
biasanya kata-kata ini diistilahkan kepada Sibawayh. Ini kalau Sibawayh cakap sesuatu, dia itu yang benar. Hanya pendapatnya apa? Sibawayh. Tidak. Wa yaqulu indahu, ketika Anda itu memakai celak, hendaklah berdoa, Allahumma nawwir basori wa basirati. Ya Rabb, semoga mataku, yakni terangkanlah mataku dan mata hatiku. Waj'al sarirati khairan min alaniyati, dan jadikan rahasiaku lebih baik daripada yang tampak kepada orang. Waj'al alaniyati sholihah, dan jadikanlah dohirku itu soleh, dan batinku lebih soleh lagi. Jangan batinku lebih baik daripada dohirku. Batinku soleh, dohirku tak soleh. Jangan semacam itu ya. Karena batinku lebih afdol daripada dohirku. Boleh jadi maknanya batinku soleh, dohirku fasik. Jangan. Jadikan batinku lebih bagus daripada dohirku dengan makna dohirku pun juga baik. Tapi batinku lebih baik. Semacam itu. Al-khoslah at-thalisah, al-iddihan. Iddihan ini memakai memakai minyak. Sekarang data ada dah memakai minyak. Sebagian ada memakai minyak. Orang-orang Arab, orang-orang Yaman yang masih orang-orang tua masih ada. Jadi kulit itu kan sering kering kan, dia pecah-pecah. Mereka itu pakai minyak. Sekarang orang-orang Indonesia, orang-orang Malaysia dan jarang dah pakai minyak itu. Sekarang pakainya hand body, skincare. Karena itu duhun itu maknanya krim hand body. Hand body yang Anda pakai untuk apa? Lotion dulu, itu namanya duhun. Sekarang kalau Anda cakap, saya nak beli duhun, ada diberi lotion. Lotion itu di Indonesia cakapnya hand body. Nah, orang-orang dulu duhun itu minyak. Jadi duhun itu dibuat kulit, janggut, rambut. Sekarang kan beda-beda kan. Rambut ada hand body-nya, janggut ada hand body, ada sendiri. Rambut itu ada namanya pomade. Namanya pomade. Nah, itu dulu tidak ada. Semuanya satu yang dibuat rambut ya, janggut ya, kulit. Dulu semacam itu. Untuk apa itu? Agar kulitnya itu tidak kering dan pecah-pecah. Sunnah. Iddihan itu sunnah. Fil badan itu kan iddihan pakaianmu di dalam badan. Wayakunu riban. Riban itu jangan setiap hari. Ya, ini waktan ba'da waktin. Ya, ini mungkin ketika diperlukan 3 hari sekali, 2 hari sekali, semacam itu. Dan lebih afdol, lebih diperlukan ketika kulit itu kering, pecah-pecah kulitnya, pakai pakai minyak tadi itu, pakai lotion tadi itu. Wa fi fasli syita, dan di dalam musim dingin. Di Jordan tuh saya pernah musim dingin, ini benar ini. Di Jordan itu kan salji ya, dia salju. Saya setelah di Hadramut yang panasnya naudzubillah, kemudian di di Jordan yang dinginnya naudzubillah. Jadi saya shock itu. Saya punya kaki nih, tumit ini pecah. Benar-benar pecah. Tumit ini pecah dan dibuat jalan itu susah. Karena pecah dan pecah sampai ke daging. Nah, pada saat itu sebelum terjadi itu disunahkan untuk pakai hand body tadi itu, karena dia itu kering kemudian pecah tadi itu. Al-khoslatur rabi'ah izalatu sya'ril ibid. Khoslah yang keempat daripada fisol fitrah itu menghilangkan kulit bulu ketiak, bulu ketek. Dan untuk laki-laki disunahkan untuk mencabutnya, dicabut. Perempuan dicukur. Yang kelima adalah menghilangkan rambut kemaluan. Rambut kemaluan. Di Malaysia ada nama khasnya rambut kemaluan. Ari-ari. Bulu ari-ari. Kalau di sini ada orang Indonesia, ada nama khasnya. Cuma tak elok khasnya itu. Dia namanya disebutkan, ada nama khasnya ada. Awalnya Ji. Cuma lafat ini lafat yang tidak sesuai disebutkan di halayak umum. Karena memang yustakbah dikruhu. Izalatu, ada orang Indonesia di sini?
Ada yang hadir? Ada sih. Tahu namanya? Tahu sih. Kemaluan. Dan namanya menghilangkan bulu kemaluan itu namanya istihdad. Istihdad itu menghilangkan bulu kemaluan. Bagi perempuan itu dicabut. Perempuan dicabut bulu kemaluannya. Wallahu a'lam, saya tidak tahu apa hikmahnya, cuma katanya guru-guru saya, kalau perempuan itu bulu kemaluannya dicabut, itu meringankan meringankan syahwat. Syahwatnya tidak terlampau besar. Laki-laki disunahkan untuk dicukur. Dan khoslatus sadisah taklimul adhofir. Mencukur apa? Mencukur kuku, wayub da'u bil yumna. Mencukur kuku itu caranya banyak. Mulai dengan yang kanan, dimulai dengan tangan kanan, dan mempunyai beberapa cara. Yang pertama adalah memulai dengan bimusabbihatil yumna. Ini musabbihah. Dari telunjuk. Dari telunjuk itu mempunyai dua nama. Namanya musabbihah dan sababah. Orang-orang Hadramut, orang-orang Fuqaha itu sukanya menggunakan musabbihah. Musabbihah ini maknanya yang suka bertasbih. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, telunjuk ini digunakan untuk bertasbih. Tapi nama yang lebih terkenal itu bukan musabbihah, tapi sababah. Sababah itu maknanya mencaci. Kamu ya. Pakai jari telunjuk. Karena itu, ketika jari telunjuk itu digunakan untuk mencaci, dinamakan apa? Sababah. Sama saja. Tengok, karena mu'alifnya itu pada Hadramut, usulnya usul Hadramiyah Al-Kaf, dia menggunakan kata-kata apa? Musabbihah, bukan sababah. Yabda'u bi musabbihatil yumna. Ketika Anda memotong kuku, dimulai daripada daripada jari telunjuk kanan. Ila khinsiriha, ke khinsir, ke sini. Jadi dimulai daripada sini, jari tengah, jari manis, kelingking. Kemudian summa bikin siril yusra. Setelah ini selesai, 4 selesai ke sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Ila ibhamiha. Kemudian setelah itu terakhirnya dengan jari ibu jari sebelah kanan. Jadi ke sini, kemudian ke sini, baru ini terakhir. Ini adalah thariqahnya Imam Ghazali. Yang kedua adalah yabda'u bi musabbihatil yumna. Yang pertama, yang kedua adalah mulai dengan jari telunjuk tangan kanan. Kemudian sampai ke kelingking kanan. Kemudian apa itu namanya? Ibu jari kanan. Ta'yah diakhirkan. Baru nanti khinsir sini, khinsir yusra sampai ibham. Jadi akhirnya adalah ibhamul yusra. Ayo. Summa bi khinsiril yusra ila ibhamiha. Ini adalah pendapatnya Imam An-Nawawi. Yang ketiga, yabda'u bil yumna, ada lagi cara yang ketiga. Anda mulai dengan tangan kanan ala tartibi khawabis. Tartibnya apa? Khawabis. Khawabis ini macam mana? Anda tengok awal-awalnya kalimat ini. Ada kha, wawu, alif, ba, sin. Kha ini khinsir. Wawu ini wusta. Alif ini ibham. Ba ini binsir. Sin ini sababah. Jadi apa? Khawabis ini dulu, kelingking, tengah, ibham, binsir, sababah. Yang kanan semacam itu. Au khosab sebaliknya. Au, ibham, wusta, khinsir, sababah, binsir. Semacam itu. Ya, ini khawabis, au, khosab. Di dalam kitab-kitab yang lain, tengok nomor 1 ini, tengok talikannya. Waqad nasal Imam Ahmad ala istihbabihi. Dan Imam Ahmad lebih amik pendapat yang ketiga ini, khawabis atau khosab ini. Karena hadis yang diriwayatkan disebutkan oleh Ibn Qudamah. Ibn Qudamah ini, wallahu a'lam, ada sedikit masalah di dalam akidahnya. Syekh Said Syekh Said ada problem dengan Ibn Qudamah ini. Ada problem dengan Ibn Qudamah ini. Tapi ala kullin, Ibn Qudamah adalah salah satu ulama terkenal daripada mazhab Hambali.
Beliau mempunyai kitab namanya apa? Al-Mughni. Al-Mughni li Ibn Qudamah. Al-Mughni li Ibn Qudamah. Dalam kitab Mughni ini kitab kitab fikih muqarrar, bukan kitab fikih Hambali saja, tapi fikih perbandingan mazhab, tapi kitab yang paling diamik oleh Hanabilah kitab ini. Karena ulamanya Hanabilah tak banyak. Ini kitab yang paling best. Man qaso adhafirahu mukhalifan lam yara fi aidihi Ramadan. Barang siapa yang memotong kuku-kukunya itu mukhalifnya dengan tertib khawafis au khosab, tidak akan pernah sakit mata. Romat itu sakit mata. Wa makna mukhalifan antakuna ala tertibil madkur au nahwihi. Wa hiya bidayatu asma'il aywa solas. Jadi wa hadza kulluhu fi asatil yad. Yani 3 cara ini, caranya Imam Ghazali, caranya Imam Nawawi atau Khawafis atau Khosab ini semuanya adalah di dalam kuku-kuku, di dalam jari-jari tangan. Adapun jari apa? Kaki, fayabda min khinsiril yumna ila khinsiril yusra, daripada jari kelingking kanan terus sampai ke kelingking kiri. Ya, mulai dengan kanan berhenti di kelingking kiri. Dan disunahkan ketika Anda memotong kuku itu hari Senin atau hari Kamis atau pagi hari Jumat. Dan setelah Anda memotongnya itu dibersihkan, tangannya dibersihkan, jangan langsung dipakai. Ada yang mengatakan kalau Anda maksudnya Anda memakai tangan Anda setelah memotongnya sebelum dicuci, itu menyebabkan kusta. Dan jangan memotong hari Rabu. Ada juga hadis dhaif atau asar macam itu mengatakan menyebabkan kusta. Al-khoslah asabi'ah al-khitan. Daripada risol fitrah yang ketujuh adalah khitan. Sunat ya di sini ya. Sunat ya. Sunat. Apa itu? Dibilang adalah memotong jildah. Jildah itu kulit yang di atas kemaluan. Sunat wajib bagi laki-laki dan bagi perempuan. Saya tidak tahu di Malaysia macam mana. Di Indonesia setahu saya tidak boleh. Sunat perempuan tidak boleh. Kerajaan tidak memperbolehkan sunat perempuan. Wallahu a'lam, setahu saya, mungkin saya salah ya. Nih, kalau ada dokter yang berani sunat perempuan, izin dia praktikal dokter boleh dicabut. Cuma ada yang buat secara sembunyi-sembunyi ada. Kenapa? Karena di dalam mazhab Syafi'i yang namanya sunat itu hukumnya wajib untuk laki-laki dan perempuan. Hukmuhu wajibun lirrajuli walil mar'atil balighain. Wajib bagi laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Dan ini tengok talikannya, ini adalah mu'tamad menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun indal Hanafiyah dan Malikiyah hukumnya itu adalah sunnah untuk laki-laki dan perempuan. Dan Imam Rafi'i ada haka wajah yang syad bahwasanya wajib untuk laki-laki dan sunnah untuk perempuan. Dan disunahkan yang namanya khitan itu atau sunat itu di hari ke-7 setelah dia Di hari ke-7 setelah dia lahir. Karena itu sebagian orang itu tak tahu, banyak orang-orang itu mengatakan kepada saya kalau punya anak perempuan, sunatkan langsung lepas lahir. Nanti kalau sudah sudah besar sedikit, kita lain, karena beberapa orang takut untuk sunat karena memang tidak diperbolehkan secara kerajaan. Di Malaysia oke kan? Iya. Bes. Qadruhu itu bagaimana cara mensunat? Laki-laki jelas. Laki-laki itu kan maaf ya, zakarnya itu kan ada macam belalainya itu. Ada macam kulitnya. Kulitnya itu yang dipotong. Bihai itu yuqta'u jami'ul jildah allati tughatti jami'al hasyafah ra'sul zakar. Sekiranya kulit yang menutupi hasyafah ini adalah kepalanya, helmnya itu, helmetnya itu. Jadi ada kulit menutupi helmetnya, itu yang dipotong. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan macam mana? Di perempuan itu, kemaluannya perempuan bagi yang sudah menikah. Itu di atasnya itu ada macam jagung. Ada macam biji jagung kecil macam itu. Itu namanya bahasa Arabnya badr. Buzzer. Hah? Buzzer. Buzzer itu bukan pakai zai ya, pakai bot. Pakai do, pakai bot, pakai do. Buzzer. Bukan buzzer. Buzzer. Kalau buzzer itu biji-biji kecil-kecil itu. Buzur. Ada buzzer, ada buzzer. Itu yang
Butter yang biji-biji kecil yang butter itu. Ini pakai bot, pakai bot, butter. Dia macam biji jagung. Itu dipotong atasnya sedikit saja. Dipotong sedikit. Jangan dipotong semua, dipotong sedikit. Sekiranya dikatakan itu ada yang dipotong. Yakni musammal qata', aslul qata'. Dia sedikit sekali. Jadi sekiranya itu keluar darah. Dipotong, diamik sedikit, sekiranya keluar darah. Itu gunanya untuk perempuan meringankan syahwat. Dia meringankan syahwat. Jadi kalau diambil semua, tidak ada syahwat nanti. Kasihan suaminya. Jadi macam perempuan ini macam udah jadi kayu, udah tak ada apa-apa, udah macam itu. Kalau terlampau, kalau tidak dipotong, perempuan ini terlampau, syahwatnya terlampau besar. Pak Syekh untuk cakapnya apa? Syapak katanya. Syapak ini kuwatu syahwah ya, kuwatu syahwah. Walil mar'ah qatlu ma yutlaqu alaihi musammal qata' minal badri. Jadi sekiranya dikatakan ada yang dipotong daripada biji jagungnya itu. Wa baqiyatu khisalil fitrah qasus syarib, dan sisa daripada khisal fitrah itu adalah qasus syarib. Qas itu memotong, bukan dicukur ya. Syarib bukan dicukur tapi dipotong. Dipotong sampai bila? Sekiranya tadharu humratus syafah. Sekiranya dipotong sampai humratus syafah, merah-merahnya bibir itu kelihatan. Karena Anda akan tengok beberapa orang kumis misainya, kayaknya kumis ya sini ya. Misainya atau kumisnya, saya cakapnya kumis. Misainya itu sampai semacam ini. Orang-orang India itu. Ya macam semacam ini. Ini Inspektur Vijay. Dia punya apa? Kumis itu sampai menutupi apa? Menutupi bibirnya, misalnya menutupi bibirnya. Anda potong, sekiranya merah-merah bibir itu tampak. Itu sunnahnya. Ayo. Wa ghuslul barojim, dan membasuh barojim. Apa itu barojim? Zuhuru uqadil asobi. Ini uqad. Ini asobi. Ini jari. Di jari itu ada 1, 2, 3. Ini namanya uqad. 1, 2, 3. Ini namanya uqad. Karena kenapa dikatakan uqad? Karena Anda itu boleh menghitung ukud. Ukud itu puluhan. Ada ilmu namanya ilmu ukud, itu bisa untuk menghitung. Jadi Anda menghitung ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nanti di sini 10, 20, 30. Itu namanya akad. Karena akad itu maknanya 10. Nah, yang disunahkan untuk dicuci bukan ininya, duhur ini. Apa? Punggungnya. Punggung barojim. Karena ini biasanya kan kotor kan, ada kotor kan. Anda cuci itu. Anda kalau tengok orang-orang Arab, karena mereka itu kan banyak dengan debu-debu, jadi sini itu banyak yang kotor. Disunahkan untuk dicuci. Wa yukrahul qaza. Apa itu qaza? Hadza huwa wa huwa halqu ba'di sya'ri ra's wa tarku ba'dihi. Yakni kalau Anda itu potong rambut, jangan potong rambut itu pelik-pelik. Anda tahu mohak itu kan dia, kalau mohak itu kan sininya ada, nanti sininya apa? Kosong. Ini adanya sini saja. Jangan semacam itu. Yakni Anda tidak boleh buat semacam itu. Kalau Anda hilangkan semua. Kalau tidak hilangkan semua. Kalau Anda rapikan, tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu Anda macam mohak gitu. Jadi sininya ada lagi yang sininya hilang. Sininya masih ada. Jangan. Kalau Anda hilangkan semua. Tidak hilangkan semua. Apalagi kalau Anda sudah, sini ada. Jadi apa namanya? Rambut dia itu pelik-pelik. Jadi memotong sebagian rambut dan menyisakan sebagian yang lain, itu namanya qaza. Itu makruh. Haram tidak, tapi makruh. Wa huwa halqu ba'di sya'ri ra's wa tarku ba'dihi. Kalau cuma merapikan tidak apa, sini dipendekkan sedikit, sini tidak ada masalah, tidak. Itu halak itu dihabiskan semuanya. Wal akhad minal anfaqati wal hajib, dan jangan Anda dimakruhkan itu amik daripada anfaqah ini.
Jangan sampai ini juga di apa namanya di ansaqah itu ini yang ada di bawah bibir itu. Jangan dicabuti. Begitu pula jangan mencabuti apa? Hajib ini. Ayo. Kening ya. Orang cakapnya alis. Hukmu halqil lihyah. Apa hukum mencukur lihyah? Lihyah itu apa? Janggut. Lah, mencukur janggut ini pelik sedikit. Di Arab itu janggut itu sesuatu yang suci. Kalau ada orang tidak mempunyai janggut, dikatakan orang ini macam perempuan. Itu tidak ada janggutnya, ada amrot. Amrot itu laki-laki yang lembut-lembut gitu. Itu namanya amrot, yang tak ada apa-apanya. Itu namanya amrot. Di Arab, janggut itu sesuatu yang apa ya? Yang sakral. Ada orang itu kan janggutnya kan besar begini kan. Ada saya punya kawan janggutnya itu besar. Terus dia disuruh untuk potong rambut, untuk perbarui paspor. Dia tak anak bete, dia tak pulang daripada janggutnya apa namanya dipotong. Akhirnya kerajaan itu mengalah. Saya dipotong anta apa namanya dicukur anta apa namanya anta rapikan ya oke tidak ada masalah. Memang tidak boleh untuk apa namanya beberapa madhab mencukur janggut haram hukumnya. Syafi'iyah hukumnya makruh, Syafi'iyah hukumnya makruh, disunahkan pelihara janggut sekedar gobet semacam ini banyak segini. Hukmu halqil lihyah nasol Imam Asy-Syafi'i dalam Kitabihil bahwasanya mencukur janggut hukumnya haram, karena orang-orang Arab itu apa ya? Merasa kalau laki-laki tidak ada janggutnya itu macam perempuan, itu tasyabbuh bin nisa. Karena itu diharamkan. Waqtaron Nawawi wa Rafi al-Karohah. Imam Rafi'i dan Nawawi ikhtaro itu amik daripada jihadud dalil, makruh saja. Dan ini adalah mu'tamad Syekhul Islam Zakaria wa Ibnu Hajar wa Romli wal Khatib wa ghairuhum. Dan hukum makruh mencukur janggut itu adalah mu'tamad daripada Ibn Hajar, Romli dan Khatib dan selain daripada ketiganya ini. Terus apa hukum untuk khidab sya'ri ra's? Khidab itu menginai. Apa hukum inai atau menyemir rambut yang ada di kepala walihyah bis sawa dan janggut dengan hitam? Yahrumu illa lil jihad. Jangan semir dengan hitam. Kalau semir dengan hitam itu ada unsur tipu. Ada unsur apa namanya tipu. Wallahu a'lam, mungkin sama dengan menyemir hitam itu menyemir putih. Sama. Karena ada unsur tipu, yakni kalau sudah putih disemir menjadi hitam, karena nampak masih muda kan, ada unsur tipu. Hitam disemir putih, dia nampak tua, juga ada unsur tipu. Kalau Anda nak menyemir, Anda nak inai dengan warna macam Habib Umar itu apa itu, macam kuning-kuning itu, merah, itu tidak ada masalah. Warna-warna inai tidak ada masalah. Kalau warna hitam, warna yang ada unsur-unsur menipu tidak boleh, kecuali untuk jihad. Jihad tidak ada masalah, biar tampak yang berjihad itu bukan orang-orang tua. Jadi itu takut nanti kalau sudah dari awal ini orang apa namanya orang tua-tua sekali hentak aja apa namanya sekali hentak aja jatuh semua. Jangan apa pakai hitam-hitam semua. Nanti kalau Anda anak meminang perempuan umur udah 70 tahun dah putih semua, Anda semir pakai hitam. Perempuannya oke nih masih umur 40, 50 oke lagi. Lepas menikah 1 bulan lupa tak pakai ini, Masya Allah dah bau tanah dah. Semuanya dah apa namanya putih semua. Adapun perempuan boleh menginai dengan hitam tidak ada masalah dengan izin suaminya. Karena kan perempuan kan tidak menampakkan rambutnya. Kalau lagi menampakkan rambutnya. Jadi perempuan tak ada makna untuk menipu. Lah suaminya kan tahu. Suaminya itu tahu istrinya pakai baju dan tak pakai baju. Dia sudah tahu bagaimana dohir dan batin apa namanya istrinya. Tidak ada masalah kalau istrinya cakap, suaminya cakap, engkau nampak tua lah. Bete engkau pakai apa namanya? Pakai inai hitam. Oke, tidak ada masalah. Kama qala sahibu Zubat yustahabbul iktihalu witra wa ghiban nidahin wa qallin tufra. Disunahkan iktihal memakai celak itu witir, ganjil, dan wa ghiban nidahin, dan pakailah lotion jarang-jarang,
dan potonglah kuku, wantifli ibetin, cabutlah bulu ketiak, wa yuqassu syaribu, apa? Syarib ini dipotong, misai wal ana tahlik, bulu kemaluan dicukur, wal khitanu wajibu, dan sunat itu hukumnya wajib. Libalikin, bagi yang sudah balik, satirokam rotin kotok, yakni kotok satirokam roh, semacam itu, memotong penutup daripada kamroh. Kamroh itu zakar, sama. Kamroh itu zakar. Saya tak tahu, kamroh ini zakar atau hasyafah. Wallahu alam, kelihatannya kamroh ini hasyafah, yakni satiroh hasyafah, karena yang dipotong adalah satirnya, penutupnya hasyafah. Wal isma min unsa wa yukrahul qaza wal isma, yakni mayut laku alaihal ismul qatar. Sekiranya dianggap memotong bagi perempuan, dan dimakruhkan apa? Qaza. Qaza memotong, mencukur rambut, sebagian rambut, dan tidak mencukur yang lain. Tanazuhan, yakni wa yukrahul qaza tanazuhan, yukrah karohatat tanzih, bukan karohatat tahrim. Loh, apa sih Habib bedanya karohatut tahrim dan karohatut tanzih? Bedanya karohatut tahrim dan karohatut tanzih beda. Karohatut tanzih itu yaitu yang dilakukan mendapat pahala, dilakukan tidak mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Itu namanya makruh karohatut tanzih. Karohatut tahrim itu sama seperti haram. Loh, tapi kenapa kok namanya karohatut tahrim? Iya, ada perbedaan antara karohatut tahrim dan haram. Haram itu dalilnya qat'i. Karohatut tahrim dalilnya apa namanya? Dhonni. Dalilnya dhonni. Dia haram, tapi dalilnya tidak sekuat yang haram yang asal. Wal akhdhu min jawanibi, dan haram untuk Anda itu amik daripada jawanibu anfaqah walehyah dan hajib. Mencabut anfaqah, mencabut lehyah, dan mencabut apa? Hajib ini kening tidak boleh. Merapikan oke ikut. Bagian perempuan saya tengok hajibnya ini, keningnya itu dirapikan. Maksudnya ada yang apa? Keluar dia rapikan, tidak ada masa. Yang haram itu kalau ada cabut-cabut, Anda cukur tidak boleh itu. Ayo. Dengan ini selesailah bab selesailah bab khisalul fitrah. Sekarang kita akan masuk bab yang selanjutnya, yaitu babul babul wudu. Al-wudu kita baca sedikit. Al-wudu lugatan ismun li ghusli ba'dil a'dha. Wudu itu secara bahasa adalah nama untuk membasuh sebagian daripada a'dha, sebagian daripada badan, sebagian daripada bagian. Maknanya Anda membasuh tangan saja dikatakan Anda itu berwudu. Karena itu, dan itu dibawalah takwil hadis bahwasanya kalau ada orang setelah makan daging unta itu berwudu, maknanya cuci tangan. Cuci tangan. Karena cuci tangan pun dikatakan Anda itu berwudu. Karena wudu secara bahasa adalah membasuh sebagian daripada bagian tubuh. Dan dia diambil daripada kata-kata al-wadha'ah yang maknanya cantik. Al-husnu wa jama', cantik, indah. Dan wudu secara syariat adalah ismun li ghusli a'dha'in mahsusah biniyatin mahsusah ala wajhin mahsus. Secara syariat yang namanya wudu adalah nama untuk membasuh bagian-bagian tubuh yang khas dengan niat yang khas, dengan cara yang khas. Dan apa saja bagian yang dibasuh, niatnya bagaimana, caranya bagaimana, insya Allah kita akan baca di bab ini. Apa perbedaan antara wadu dan wudu? Al-wadu bi fathil waw dan wudu bi dhammil waw. Al-wadu wal wudu. Beda. Al-wadu itu air untuk wudu. Al-wadu ismun lima'il wudu. Nama untuk air yang Anda gunakan untuk wudu itu namanya wadu. Kalau saya cakap kepada Anda, ya Ammar, ya Ammaru, khudil wadu'a. Ambil air wudu. Ya, ini maknanya saya tidak menyuruh Anda untuk berwudu. Saya menyuruh Anda untuk mengambil air wudu. Ambil air wudu. Atau khudli al-wadu'a. Khudli al-wadu'a. Ambilkan untukku air wudu. Berbeda. Ya Ammar, tawaddo, berwudulah. Dibilang al-wadu, air wudu. Ammal wudu, ismun lil fi'il. Ammal wudu'u bidomil waw, ismun lil fi'il. Perbuatannya, Anda berbuat wudu, itu namanya wudu. Wadu adalah air yang Anda gunakan untuk wudu.
Apa fadilah untuk wudu? Warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol la yusbiku abdun al wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhrajahul Bazzar fi musnadihi wa qala fi majma'iz zawaid. Dikatakan tidak ada satu orang pun, tidak ada satu hamba pun yusbiku itu menyempurnakan wudu kecuali dimaafkan apa yang sudah lewat daripada dosanya dan yang akan dan yang akan terjadi. Ayo, wa qala aidan as-shalatu khairu mawdu. Salat adalah sebaik-baiknya perkara dan tidak ada orang yang menjaga wudu kecuali itu adalah orang mukmin. Jelas itu. Orang yang tidak pernah batal wudunya, orang mukmin kan? Jelas orang mukmin itu. Confirm. Ada orang kafir menjaga wudu? Ada? Tidak mungkin ada. Orang yang menjaga wudu pasti dia orang mukmin. Wa qala aidan man tawaddaa fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min akbarihi. Barang siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudu. Bagaimana menyempurnakan wudu? Itu dengan cara melakukan adab dan sunnah-sunnahnya semua. Itu namanya menyempurnakan wudu. Jangan hanya berwudu kemudian Anda buat hanya yang wajib-wajib saja, yang penting wajib settle. Tidak semacam itu. Itu namanya tidak menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu itu bagaimana Anda berbuat semua sunnah wudu. Maka dosa-dosanya akan keluar daripada badannya sampai keluar daripada azfarihi. Apa azfarihi? Kuku-kukunya. Mas'alatun apa aja ini? Mas'alatun ma huwal mujib lil wudu al hadas awil qiyam ila sholati. Apa yang membuat kita itu wajib wudu? Apakah Anda berhadas atau nak sholat? Atau dua-duanya? Sekarang nih contohnya saya berhadas. Apakah saya wajib untuk wudu? Sekarang saya wajib untuk wudu? Tidak. Saya wajib untuk berwudu kalau saya berhadas, kemudian saya nak sholat. Itu saya wajib untuk berwudu. Al-mu'tamad annal mujibah wal hadas. Yang mewajibkan untuk wudu, sebab dari wudu itu adalah berhadas. Dan mengangkat hadas adalah syartun untuk sehatnya sholat. Adapun al-qiyam ila sholat fasyartun li fauriyatil wudu. Dibilang Anda nak sholat adalah syarat untuk cepat-cepat wudu. Bukan, yakni syartun fauriyah. Bukan al-hadas sababul wudu. Tapi Anda nak sholat sebab untuk cepat-cepat wudu. Bukan wudu, cepat-cepatnya. Dia wudu'un khos. Yakni wudu al-fauri. Wudu yang cepat. Tapi bukan untuk wudu. Karena yang menyebabkan Anda wudu adalah Anda hadas. Dan seperti ini Anda terima saja. Kalau Anda nak berdiskusi bisa-bisa saja. Sekarang ini saya tak ada wudu. Apakah sekarang wajib wudu? Tidak. Tapi kalau saya wudu tanpa hadas, apakah wudu saya sah dengan raful hadas? Tidak. Kalau saya ada wudu, kemudian saya wudu, itu namanya tajdid dulu wudu. Tajdid dulu wudu tidak mengangkat hadas. Jadi yang membuat wudu Anda itu untuk raful hadas, ya Anda mempunyai hadas. Semacam itu. Ya, ini saya kira masalah ini apa ya? Kalau Anda masuk kitab fikih yang lebih tinggi lagi, pasti ada diskusi. Masalahnya karena menjelaskan masalah dengan cara semacam ini, di dalam masalah ini layashfil ghalil, tetap ada muskilah. Cuma di dalam level ini Anda kena terima. Ya karena ini bukan kitab-kitab yang mutawal, kitab-kitab untuk basic. Wallahu a'lam. Jadi sidang furudul wudu biarlah kita di kelas yang akan datang insyaallah. Silahkan jika ada yang bertanya. Habib, saya nak tanya. Silakan. Saya tanya kenaan dengan wadu tadi bi fathah. Aywa. Air wudu ke ataupun air sisa wudu, Habib? Air wudu. Cakapnya di situ apa? Ismun dima'il wudu. Nama untuk air wudu, bukan air sisa daripada wudu. Baik, Habib, syukran. Afwan. Assalamualaikum Habib.
Waalaikumsalam. Nak tanya soalan itu ada tanya dalam grup tentang Ya. niat. Niat ada apa niat? Macam seseorang tu dia itu tanya dalam grup, maksudnya dia bangun pagi tu dia niat secara umum. Boleh tak? Maksudnya dia tak sebut niat keluar rumah, niat pergi perpustakaan, dia tak sebut secara khusus, tapi dia niat setiap pagi bangun tu seperti niat orang soleh, alim ulama ke, boleh tak? Dikira tak Habib? Itu bukan niat itu namanya azm. Itu namanya azm. Azam. Niat itu mesti bersamaan dengan perbuatan. Itu namanya niat. Yang dilakukan orang itu ketika bangun tidur, saya nak berbuat baik, itu namanya azm. Yakni mendapat pahala insya Allah dapat, akan tetapi tidak sekuat kalau Anda itu berniat. Wallahualam. Jadi maksudnya kalau dia pergi keluar rumah, dia kena sebut niat khusus, pergi ke perpustakaan, dia kena sebut niat khusus dia. Betul. Itulah niat. Saya di kelas yang akan datang yang namanya niat itu adalah muqtarinatun bifi'lih. Maknanya niat itu mesti bersamaan dengan perbuatan. Sebelum perbuatan itu azam. Yang membuat pahala itu banyak niat, bukan azam. Azam ada pahala, cuma tidak sekuat niat. Tidak sekuat niat. Maknanya setiap perbuatan mesti ada niatnya. Bukan ada azamnya. Kalau ada azamnya mudah aja. Kalau ada azamnya mudah, nanti tak ada perbedaan antara alim dan tidak alim. Tidak ada perbedaan antara orang hebat dan bukan orang hebat. Karena semua boleh buat azam. Tapi nak buat niat, payah sedikit. Jadi macam ada tips ke? Maksudnya kita nak praktikkan jadi macam rutin harian ke? Ada tipsnya. Saya ada kelas namanya Kitabun Niat. Dan setiap perbuatan ada niat-niatnya. Anda tulis itu, Anda letak di pocket lah. Anda letak di pocket. Contohnya nak masuk rumah, niat-niat masuk rumah apa saja Anda letak di depan pintu. Nanti nak masuk rumah baca niat itu baru masuk. Nak makan di meja makan tuh ada niatnya, sebelum makan baca niat itu makan. Memang dia payah sedikit. Lama-lama akan terbiasa. Tapi tak boleh Puan. Bangun tidur, saya nak buat macam-macam ini, terus ketika makan tak niat, ketika masuk tak niat. Saya rasa pahalanya tak sebesar kalau Anda niat setiap dalam perbuatan. Wallahualam. Baik, paham. Sila. Yang nak tanya lagi? Ada lagi soalan. Kalau kita macam kita nak buat siwak tu sunnah sebelum berwuduk, boleh tak kita simpan siwak tu dalam bilik air supaya tak lupa? Boleh, tak ada masalah. Ada masalah? Tak ada masalah, cuma jangan diletakkan di dalam kolahnya itu. Kalau ada kolah di dalam. Oke, baik. Nak tanya lagi? Saya rasa dah tak ada kot Habib, insyaAllah. Oke, insyaAllah jumpa lagi di Kamis yang akan datang. Bitaufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.